Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat santri, di dalam Al-Quran, pernahkah kalian melihat ayat ini? Nah, ayat yang tulisannya seperti ini, bagaimana sih cara membacanya? Apa kesalahan-kesalahan yang sering muncul ketika membaca ayat ini? Dan juga apa saja kandungan tajwid yang ada dalam ayat ini. Nah, sahabat, sebelum kita mulai, seperti biasa kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat santri, dalam ayat tadi hanya terdiri dari 3 huruf. Yang pertama yaitu huruf to, kedua huruf sin, dan yang ketiga huruf mim. Ya, pertama huruf to, huruf sin, dan huruf mim. Nah, di dalam ayat ini termasuk ayat fawatihus suwar ataupun ayat yang termasuk huruf-huruf pembuka surat. Ya, huruf-huruf pembuka surat di beberapa surat dalam Al-Quran. Nah, seperti Al-Baqarah dibuka dengan alif lam mim, ada surat Yasin, ada surat Toha, ada surat Nun. Nah, yang ini tosimim. Nah, ini surat Asy-Syu'ara. Ayat pertama seperti ini. Bagaimana sih bunyi yang benar? Nah, seperti biasa akan saya sebutkan dulu bagaimana membacanya yang salah yang sering terjadi ketika kawan-kawan, sahabat-sahabat yang baru mulai belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kesalahan itu tidak disengaja, tapi karena memang masih belajar. Jadi kita tidak dosa kalau kesalahan masih belajar dan kita masih tetap ingin meningkatkan cara belajar kita, bagaimana belajar yang benar. Nah, biasanya membaca ayat ini dibaca to, sin, mim, seperti itu. Nah, itu pertama yang salah, dibaca huruf semua seperti terputus-putus, to, sin, mim. Nah, itu salah ya. Dan yang kedua, ada yang bacanya seperti ini, to sama di fathah semua, agak panjang semua, atau 2 ketukan semua. Itu tentu salah. Nah, tapi tidak memungkiri itu pasti ada yang seperti itu. Dan itu karena memang baru belajar. Nah, yang dikhawatirkan belajar tanpa guru. Tapi ini saya sarankan, setiap kali saya menyarankan, belajarlah dengan guru ya. Belajarlah dengan guru, karena orang belajar tanpa guru, gurunya adalah setan. Nah, fasyekhuhu syaiton. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi yang membaca sudah hampir benar, tapi dia melupakan satu kaidah yang ada di tengah. To, sin, mim. Nah, itu kalau didengar hampir benar. To-nya sudah terbaca 2 harokat ya, karena harokat berdiri. Sinnya juga sudah terbaca huruf, mimnya juga sudah terbaca huruf. Akan tetapi itu masih kurang tepat. Itu sudah hampir benar tapi masih kurang tepat. Nah, bagaimana cara membacanya yang benar? Ini kita ulas terlebih dahulu bagaimana cara membacanya yang benar, nanti baru kita ulas satu persatu hukum tajwidnya. Nah, cara membaca yang benar itu pertama huruf to. Huruf to itu 2 harokat karena dia tandanya fathah berdiri. To, nah dibaca to, jangan to ya. Apalagi to terlalu panjang, hanya 2 ketukan. To, nah seperti itu. Kemudian setelah huruf to ada huruf sin. Nah, huruf sin itu dibaca hurufnya, akan tetapi hurufnya kalau dijabarkan huruf sin itu sin, ya, nun. Nah, nunnya tersukun, ya dan nun tersukun. Nah, sin, nah, sinun. Nah, seperti itu. Tapi karena ini jadi itu disukun semua, yang belakang diwakafkan sin. Nah, tapi dia tidak dibaca sin dengan akhiran n, akan tetapi dia dibaca dengan akhiran mim. Kenapa? Karena sin itu kan sin, ya, nun, nunnya bertemu dengan mim. Jadi hukumnya idgham dihunnah. Itu juga bacanya nanti ditahan di mim. Nah, dihunnahkan di mim. To, sim. Nah, seperti itu. To, sim, mim. Dan yang terakhir mim.
maksimal sampai 6 harokat. Nah, itu. Jadi begitu cara yang baca yang benar. Nah, kemudian sekarang kita ulas tajwidnya. Huruf to yang termasuk fawatihus suwar. Saya sudah beberapa kali membahas ini. Fawatihus suwar itu ada naqasa asalukum untuk mad lazim harfi musyaqal atau pakai mad lazim harfi musyaqal maupun yang musyba mukhaffaf. Kemudian yang mad lazim harfi mukhaffaf itu hurufnya hayyun thahirun. To berarti masuk yang mana? Masuk yang hayyun thahirun. Nah, hayyun thahirun karena ada to-nya, thahirun. To itu berarti masuk mad lazim harfi mukhaffaf. Dibaca mad lazim harfi mukhaffaf. Hayyun thahirun. To. Nah, kemudian sin dan mim, sin dulu, sinnya dulu. Karena dia sin kemudian bertemu dengan idgham bi gunnah tadi, makanya dia disebut mad lazim harfi musyba mutsaqal. Dia termasuk ke dalam hurufnya naqasa asalukum. Ada sinnya, to sin asa salukum. Nah, itu kan sin. Naqasa asalukum. Tadi sim. Nah, dia bertemu dengan mim yang bertasdid karena menandakan dia ada hukum di dalamnya, itu ghambi gunnah. Kemudian mim, nah itu asalukum, mimnya kumnya itu juga mad lazim harfi musyba mukhaffaf. Yang sinnya mad lazim harfi musyba mutsaqal karena dia bertemu dengan idgham bi gunnah mimnya tadi. Yang berakar mimnya itu mad lazim harfi musyba mukhaffaf. Nah, jadi itu dari kita bedah ayat pertama surat Asy-Syu'ara yaitu Tasim Mim. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita akan lanjutkan lagi besok-besok dengan fawatihus suwar yang lain atau dengan pembahasan tajwid yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.